ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau membaca bersama penjelasan penulis hafizahullah ta'ala terkait dengan khobar. Pembahasan terakhir adalah khobar yang terbuat dari jumlah fi'liyah dan syibhul jumlah. Nah, kemudian di sini muallif hafizahullah ta'ala memberikan kepada kita beberapa catatan yang berkaitan dengan mubtada khobar. Ini catatan yang penting untuk menambah pengetahuan kita tentang bab mubtada dan khobar. Taib, langsung saja. Tanbihatun. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah alif atau a. Qad yataqaddamul khobaru alal mubtada'i kama fi nahwi. Terkadang qad di sini jika masuk kepada fi'il mudhari maka dia bisa bermakna dua, litaklil wa takfir, menunjukkan kadang-kadang atau keseringan, dan terkadang juga bermakna tahqiq, sesuatu yang pasti ya terjadi, seperti dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini bermakna taklil karena memang secara asal mubtada itu berada di depan. Nah, di sini terkadang yataqaddam, mendahului al-khobar alal mubtada, atas mubtada. Jadi terkadang khobar mendahului mubtada. Asalnya adalah mubtada baru kemudian khobar, tapi terkadang khobar baru kemudian mubtada. Kama fi nahwi, seperti dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajri. Keselamatan dia hingga terbit fajar. Nah, salamun adalah khobarun muqaddamun. Dia adalah khobar yang didahulukan, marfu'un, dia rofa, khobar adalah rofa, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rofa'nya di sini adalah dhammah. Kemudian hiya adalah dhamirun munfasilun, dhamir munfasil mabniyun alal fathi, yang mabninya di atas fathah, fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Mahalnya adalah rofa karena dia mubtada' muakhkhar. Nah, fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkhar. Jadi salamun adalah khabar muqaddam, kemudian hiya adalah mubtada' muakhkhar. Nah, karena secara asal hiya salamun, mubtada' itu ma'rifat. Ini ma'rifat, kemudian nakira. Ini nakira. Sehingga tidak bisa di-i'rab sebagai ini mubtada', ini khobarnya. Secara asal seperti itu tidak boleh, karena khobar tidak bisa lebih ma'rifat daripada mubtada'. Kemudian contoh yang kedua adalah qaulihi ta'ala, afasihrun hadza. Afasihrun hadza. Nah, di sini ada sihrun kemudian hadza. Sihrun khabarun muqaddamun, dia adalah khabar yang muqaddam, marfu'un yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian hadza ismu isyaratin. Kalau kita i'rab lebih detail lagi, ha li tanbi, za ismu isyaratin mabniyun ala sukun, mabninya di atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa, mubtada'un muakhkharun. Yani huwa mubtada'un muakhkharun, dia adalah mubtada' yang diakhirkan. Jadi asalnya adalah hadza sihrun. Nah, ahadza sihrun. Nah, kemudian di sini ada catatan kaki nomor 1. Salamun hiya al-khabar, dia adalah khabar. Walam naj'alha mubtada'an, kita tidak menjadikan salam sebagai mubtada',
hatta la nukhbira anil ma'rifati hiya binakiratin, hingga atau agar kita tidak menjadikan khobar dari ma'rifat yaitu hiya dengan sesuatu yang nakiro. Nah, yakni khobar itu tidak lebih ma'rifat daripada mubtada'nya. Wali anna salam mahkumun bihi, dan dikarenakan salam dialah yang dijadikan hukum dengannya. Wahia, sedangkan hiya adalah mahkumun alaihi, dan dia adalah yang dihukumi. Hiya salamun, dia yang dihukumi. Kalau salamnya yang dijadikan hukum. Wal mahkum alaihi, dan yang dihukumi itu adalah mubtada, yang dihukumi. Seumpama Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Yang dihukumi berdiri yaitu si Muhammad, maka dia mubtada. Sesuatu yang dihukumi itu adalah mubtada. Wal mahkum bihi, sedangkan hukumannya itu adalah khobar. Hiya salamun. Hiya salamun. Yang dihukumi adalah hiya. Yang dijadikan hukum adalah salamun. Hiya salamun. Ini tidak bisa terbalik. Nah, wa makila fi salam yuqalu fi sihri. Demikian pula pembahasannya sama dengan sihrun, yang tidak dijadikan mubtada agar khobarnya tidak lebih ma'rifat daripada mubtadanya, karena hukum asal mubtada itu ma'rifat. Fiddari sahibuha, fiddari sahibuha. Fiddari jar majrur, yani fi harfu jar, ad-dar ismun majrurun bi harfil jar wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin, dia memiliki hubungan dengan kata yang dihapus. Boleh kita membaca bi mahdhufi khabarin atau bi mahdhufin khabarun muqaddamun, dengan sesuatu yang dihapus yaitu khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Ini sudah kita lewati sebelumnya. Ada kata yang dihapus, kalau tidak istaqarra ya mustaqirrun. Nah, istaqarra fid dari sahibuha, seakan-akan seperti itu. Telah tinggal di rumah ini pemiliknya, sahibuha pemiliknya. Di dalam rumah ada pemiliknya. Nah, sahibuha mubtada'un muakhar marfu. Mubtada' muakhar marfu, dia adalah mubtada' yang diakhirkan dan dia marfu. Ha dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sedangkan ha berarti dia mudhaf, sedangkan ha dhamir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, fiddari sahibuha, ini hukumnya, ini yang dihukumi. Yang dihukumi adalah ini, pemiliknya ada di dalam rumah. Maka fiddari khobar, sahibuha mubtada. Dan dikarenakan secara kedudukan sahibuha ini ma'rifat, bahkan ma'rifatnya tinggi, diidhafahkan kepada isim dhamir. Nah, dia menduduki ma'rifatnya isim alam. Kemudian yang keempat, wa ala absarihim ghisyawatun. Ini juga sama. Jika ada jar majrur di awal kata, maka dia khobar muqaddam. Ghisyawatun ini adalah mubtada'nya, maka ala atau waw, wa harfu atfin mabniun alal fathi, ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Absari ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al kasrah wa huwa mudhaf. Him dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Tayyib. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabarun muqaddam. Dia memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, dan kata yang dihapus itulah yang menjadi khabar muqaddam. Ghisyawatun mubtada'un muakhar, mubtada' yang diakhirkan, marfu'un, dia marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Demikian pula qaulihi ta'ala wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu lagi. Ini. Maka fawqa di sini adalah dzaraf. Nah, dzaraf, dzarfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, wa huwa mudhaf. Kulli ini mudhafun
ilaihi wa huwa mudhaf, dhi ini mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Nah, seperti itu. Kemudian ini dzaraf ini muta'alliqun bimahdhufin khabar muqaddam. Alimun mubtada'un muakhar. Alim adalah mubtada' muakhar. Sudah kita pelajari juga. Tayyib. Kemudian catatan yang kedua, ini catatan yang pertama berarti terkadang khobar mendahului mubtada. Kemudian ba atau b, qad yuhdzaful mubtada'u awil khabaru indalla 'alal mahdzufi dalilun. Qad terkadang yuhdzafu dihapus al mubtada, mubtada'nya, awil khabar atau khabarnya, in jika dalla 'alal mahdzufi, jika ada yang menunjukkan, jika ada dalil atau petunjuk atau qarinah atau keterangan atas sesuatu yang dihapus tersebut. Ada keterangan bahwa di sana ada yang dihapus. Maka ini boleh juga mubtada'nya dihapus atau khobarnya dihapus. Nah, nahu contohnya adalah an yas'alaka ahaduhum, bertanya kepadamu seseorang dari mereka, ini ada dari mereka yang bertanya kepadamu, aina Muhammadun, di mana Muhammad, fatujibu, maka engkau menjawab fisuki, di pasar. Dan dalam bahasa Indonesia seperti itu juga. Padahal kalimat itu harus terdiri dari susunan. Sementara jar majrur itu syibuhul jumlah. Dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada mubtada'nya. Harus ada kalimat yang menyempurnakannya, seperti itu. Fisuki, di pasar. Maka di sini ada kata yang dihapus. Apa kata yang dihapus? Yaitu mubtada'nya si Muhammad tadi. Di mana Muhammad? Harusnya kan kita menjawab Muhammad di pasar. Muhammadun fisuki, atau boleh dalam bahasa Arab fisuki Muhammadun. Aina Muhammadun? Muhammadun fisuki. Harusnya kan seperti itu. Tetapi ketika dihapus, orang sudah tahu bahwa di sana ada kata yang dihapus. Karena pertanyaannya adalah Muhammad. Sehingga adanya pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya di sini ada yang dihapus. Dan yang dihapus sudah jelas, yaitu si Muhammad, karena yang ditanyakan adalah Muhammad. Fisuki jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin khabarun li mubtada'in mahdhufin. Nah, jar majrur di sini memiliki hubungan bimahdhufin dengan kata yang dihapus, di mana kata yang dihapus itu adalah khabar bagi mubtada yang dihapus juga. Nah, jadi Muhammad. Wa takdir Muhammadun fisuki. Ini dalam bahasa Arab juga seperti itu. Wa an yas'alaka ahaduhum, contohnya juga bertanya kepadamu salah seorang dari mereka, man fil baiti, siapa yang ada di dalam rumah, man istaqarra fil baiti, atau man mustaqirrun fil baiti, siapa yang tinggal di dalam rumah. Fatujibu, engkau mengatakan Muhammadun. Nah, secara kaidah bahasa Arab, Muhammad ini satu kata, tidak boleh, harus tersusun. Namun karena di dalam percakapan ini itu sudah ada qarinah, di sana ada kata yang dihapus, maka diperbolehkan untuk menghapusnya. Man fil baiti, berarti yang ditanya adalah fil baiti, sehingga jawabannya itu Muhammadun fil baiti. Namun ketika kita menjawab hanya Muhammad saja, kita sudah paham bahwa yang dimaksud oleh orang yang menjawab tersebut adalah Muhammadun fil baiti, karena memang kembali kepada pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang menunjukkan atau sebagai qarinah, sebagai penguat adanya kata yang dihapus. Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa khabaruhu mahdhuf, khabarnya mahdhuf. Wa takdir, takdirnya adalah Muhammadun fil baiti. Seumpama kalau dalam bahasa Indonesia juga ditanya siapa namamu, kita akan mengatakan Muhammad. Padahal harusnya susunan kalimat yang sempurna adalah namaku adalah Muhammad. Nah, namakunya dihapus. Tetapi orang yang berbicara, orang yang mendengar, orang yang bertanya itu paham bahwa yang dia maksud dengan Muhammad itu adalah namanya. Ismi Muhammadun. Kemudian poin yang masih terkait dengan nomor kedua ini, B ini, yaktsuru hadful mubtada'i ba'dal qaul. Banyak
mubtada itu dihapus setelah al-qaul. Setelah al-qaul. Qaul itu ucapan. Qala yaqulu qaulan. Nah, seumpama aku berkata, dia berkata, mereka berkata. Nah, setelahnya itu biasanya banyak mubtada yang dihapus. Nahu contohnya adalah qaulihi ta'ala qalu adghathu ahlamin. Mereka menjawab adghathu ahlamin, itu hanya bunga tidur saja, mimpi saja. Ini terkait dengan cerita Nabi Yusuf ketika rajanya bermimpi melihat demikian dan demikian, maka para menterinya menjawab qalu adghathu ahlamin. Mereka menjawab adghathu ahlamin. Ini kan kalau di dalam bahasa Arab bukan susunan yang sempurna. Adghathu ahlamin. Ini hanya bunga tidur saja. Bunga tidur saja. Kita i'rab sebagai apa ini? Kalau kita i'rab sebagai mubtada harus ada khobarnya. Kalau kita i'rab khobar harus ada mubtadanya. Nah, tetapi karena di sini setelah qaulu ini biasanya mubtadanya dihapus. Adghathu adalah khobar. Adghathu adalah khobar li mubtada'in mahdhuf. Bagi mubtada yang dihapus, wa takdirnya adalah hiya adghathu ahlamin. Hiya, dia yang kamu ceritakan itu wahai raja, adalah bunga tidur saja. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, wala taqulu thalathah, dan janganlah kalian mengatakan tiga. Nah, janganlah kalian mengatakan tiga. Di sini jangan dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melarang mereka untuk mengatakan angka tiga, bukan. Karena salah satu di sini ini adalah khobar bagi mubtada yang dihapus. Salah satu khobarun li mubtada'in mahdhuf. Tentunya ini bisa dipahami ketika kita membaca kelengkapan ayat atau kelengkapan kisah ini. Khobarun li mubtada'in mahdhufin wa takdir al-alihatu salasatun. Janganlah kalian mengatakan Tuhan-Tuhan itu ada tiga, karena memang pembicaraan ayatnya tentang tiga Tuhan. Nah, seumpama kita juga menghikayatkan, mengisahkan tentang seorang teman kita ketika berbicara tentang Zaid, dia kemarin beli kain, atau dia mengatakan demikian. Kemudian kita menghikayatkan, dia berkata tiga, dia berkata dua. Taib. Intinya setelah hikayat qalu, berkata, mereka berkata, saya berkata, itu biasanya ada mubtada yang dihapus. Seumpama kita menyampaikan kepada seseorang, kemudian teman kita berkata, berapa yang kamu sampaikan? Kita menjawab, aku katakan kepada si fulan dua. Nah, dua di sini berarti ada sesuatu yang dihapus. Nah, saya beri dua saja, saya beli dua saja, atau yang lainnya. Nah, di sini ada catatan. Wal jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah di sini hiya adghathu ahlamin, sini fi mahalli nasbin, kalau di i'rab itu mahalnya nasab karena sebagai maf'ul bihi lil fi'li qalu. Dia maf'ul bihinya qalu, atau bisa disebut juga dengan maqulul qaul. Bisa di i'rab sebagai maf'ul bihi atau maqulul qaul. Ini sesuatu yang diucapkan itu ada i'rabnya juga. Sesuatu yang diucapkan ada i'rabnya juga. Saya berkata tiga orang. Nah, tiga orang itu mansub. Kemudian contoh yang berikutnya adalah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Janganlah kalian mengatakan bagi orang yang dibunuh di jalan Allah, orang-orang mati. Nah, di sini langsung amwatun. Apakah dia mubtada sehingga butuh khobar? Apakah dia khobar sehingga butuh mubtada? Karena setelah fi'il taqulu, qala yaqulu, dengan beragam tasrifannya, maka di sini menunjukkan ada mubtada yang dihapus. Amwatun adalah khobarun li mubtada'in mahdhuf. Khobar bagi mubtada yang dihapus, takdirnya adalah hum amwatun. Dan janganlah kalian mengatakan bagi orang yang dibunuh di jalan Allah, mereka mati. Nah, ini baru nyambung. Nah, kemudian yang empat, qaulihi ta'ala fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Wa qalat, dia berkata ajuzun akim.
Nah, ajuzun adalah khabarun li mubtada'in mahdhuf, takdirnya adalah ana ajuzun akim. Ketika diberi kabar gembira, wanita itu mengatakan wanita tua yang mandul. Nah, maksudnya adalah ana, saya wanita tua, sudah tua. Nah, kemudian jim, j atau ja, ab dan c ya. Yajuzu an yukhbara anil mubtada'il wahid bi akhbarin muta'addidatin. Diperbolehkan untuk menjadikan khobar bagi satu mubtada dengan beberapa khobar. Ini satu mubtada boleh memiliki beberapa khobar. Nah, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-ghafuru al-wadud. Dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Ghafur. Ini khabarnya. Huwa di sini dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ini huwa. Mana khabarnya? Khabar yang pertama adalah Ghafur. Ini khabar. Kita sedang mengkhabarkan bahwa Allah itu adalah Al-Ghafur. Kemudian Al-Wadud ini adalah khabarun tsanin marfu'un. Dan dia adalah Al-Wadud, Maha Pengasih. Dzul Arsy. Kemudian khabar yang ketiga adalah Dzul Arsy, khabarun tsalithun marfu. Dan dia adalah pemilik arasy. Nah, baru yang kemudian yang keempat adalah fa'alun. Fa'alun lima yurid. Nah, fa'alun adalah, atau di sini Al-Majid, Dzul Arsy Al-Majid adalah khabarun rabiun, khabar yang keempat. Kemudian fa'alun yang selalu melakukan apa yang dia inginkan, ini yang kelima. Jadi kita mengkhabarkan untuk satu zat Allah Subhanahu wa taala dengan 5 khabar. Dia Allah Maha Pengampun, dia Allah Pengasih Penyayang, dia Allah pemilik arasy, dia Allah yang Maha Mulia, dia Allah yang melakukan apa yang dia inginkan. Tayyib. Ini diperbolehkan. Seperti juga qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Dzalikum di sini seperti yang kita pelajari dalam isim isyarah, ada dza, ada li, dan ada kum. Dza adalah ismu isyaratin mabniun 'ala sukun wal lamu harfun lidalalati 'alal bu'di wal kaf harfu khitabin. Jadi dza di sini isim isyarahnya. Kemudian lam untuk menunjukkan bahwa yang ditunjuk itu jauh. Kemudian kum ini adalah dhamir yang kembali, bukan dhamir, ini huruf yang kembali kepada orang yang berbicara. Nah, ini mubtada. Dzalik dza ini mubtada. Isim isyarah fi mahalli raf'in mubtada. Allah, lafdzul jalal Allah Subhanahu wa taala adalah khabarun awal marfu. Khabar yang pertama. Dia atau Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Allah. Kemudian Rabbu di i'rab sebagai apa? Di i'rab sebagai khabar yang kedua, khabarun tsanin. Khabarun tsanin. Kemudian Rabbu atau afwan ya. Dza ini mubtada, Allah lafdzul jalal adalah khabar yang pertama, kemudian Rabbu adalah khabarun tsanin marfu wa huwa mudhaf kum mudhaf ilaih. Nah, khaliqu adalah khabar yang ketiga. Khabar yang ketiga. Sehingga ini 1, 2, kemudian 3. Nah, khabarnya 3. Ini menerangkan untuk satu zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata muallif, la ilaha illahu. La ilaha illahu, jumlah ini secara keseluruhan nanti di i'rab la, nafiyah lil jinsi, ilaha isim la, dan seterusnya. Khobar jumlah ini kata muallif adalah khobar yang keempat. Afwan, ini yang pertama, kemudian kedua, ketiga, ini keempat. Berarti ada 4 khobar di sini. Baik. Wa nahu qaulika, contohnya juga adalah ucapanmu, Muhammadun katibun hasibun faqihun muhaddithun. Nah, Muhammad adalah katib,
penulis, ahli dalam menulis, hasibun, ahli dalam menghitung, faqihun, faqih, muhaddits, seorang ahli hadis atau muhaddits. Ini berarti khobarnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini khobarnya ada lebih. Intinya diperbolehkan. Diperbolehkan ketika kita ingin mengkhabarkan tentang seseorang itu dengan beberapa khabar. Nah, ini selesai catatan dari muallif hafizahullahu ta'ala. Setelahnya kita insyaallah akan belajar tentang tatbiqat, praktek, mubtada dan khobar. Setelah itu kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu tentang nawasikh, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.